dunia ini. Sebentar kita hidup di dunia ini, Bu. Tidak sampai kita 1 jam hidup di dunia ini, maka kita akan kembali untuk selama-lamanya. Setelah itu, ada pengisi neraka Sakhor. Ini ada 3 pengisi neraka Sakhor. Yang pertama ditanya oleh malaikat, wahai pengisi neraka Sakhor, kenapa engkau sampai masuk ke dalam neraka Sakhor ini, yang bahan bakarnya dari manusia? Apa kata pengisi neraka Sakhor? Kami ini orang yang enggan untuk sujud. Kami ini orang yang malas sholat, malaikat. Kenapa engkau malas sholat? Ya kami ini orang kaya, malaikat. Banyak tuh kan, Bu, ya, orang-orang yang sibuk dengan hartanya, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia lalai untuk sholat. Allah katakan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melalaikan akan sholatnya. Dia sholat, Bu, tapi dia lalai, maka celaka. Lalu apa kata malaikat? Tiada yang kaya melebihi kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam itu, Bu, ya, istananya saja dari emas, Bu. Kayanya Nabi Sulaiman. Tetapi dengan kekayaannya beliau tetap sujud kepada Allah. Tidak sombong dia, tidak melalaikan dia dengan dunianya. Kemudian pergi lagi malaikat kepada golongan yang kedua. Wahai golongan kedua, kenapa sampai engkau masuk ke dalam neraka Sakhor ini? Mereka menjawab, kami ini orang miskin, malaikat. Jadi kami tidak sempat untuk sholat. Kami udah minta sama Allah, tapi kami tetap miskin, wahai malaikat. Ya udahlah, kami tinggalkan Allah. Apa kata malaikat? Tiada yang miskin melebihi miskinnya Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dengan kemiskinannya, Nabi Isa tetap sujud kepada Allah. Pergi lagi malaikat kepada golongan yang ketiga. Wahai golongan ketiga, kenapa sampai engkau masuk ke dalam neraka Sakhor ini? Mereka menjawab, kami ini orang yang enggan untuk sujud. Kami ini orang yang susah untuk sujud, malaikat. Karena kami ini penyakitan, malaikat. Kami sakit, malaikat. Apa kata malaikat? Tiada yang sakit parahnya sesakit Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, seluruh badan beliau dihinggapi ulat dan belatung sampai beliau sujud. Jatuh ulat itu ke tempat sujud, beliau ambil kembali, beliau taruh di dekat badan beliau kembali. Kira-kira adakah sakit kita yang sesakit parahnya Nabi Ayub alaihi salam? Enggak kan, Bu? Nah, jadi kita ini, Bu, semakin hari kita ini semakin tua. Selangkah demi selangkah kaki kita sudah mendekat ke pintu kubur. Kalau di sini ke Jambon sudah semakin dekat nih, Bu. Nafas kita sekali ke atas. Andaikan kita bernafas ke atas, tidak Allah izinkan untuk bernafas ke bawah, berarti kita tamat riwayat kita. Kita lanjutkan. Buangkanlah di dalam hatimu ini sifat iri. Iri ini payah nih, Bu. Bagaimanakah orang-orang yang iri itu? Orang yang iri itu badannya kurus. Kita tengok sebentar yang kurus. Yang kurus. Adakah yang kurus di sana? Banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, jangan berbangga hati, wahai Anda yang gemuk. Yang gemuk ini udah kelewat irinya. Pergi ke sini 2 kilo, pergi ke sini 2 kilo, pergi ke sini 2 kilo. Jangan bangga hati, wahai Anda yang gemuk. Kalau yang kurus ini, berapa beli? Ditanyanya langsung. Kalau orang gemuk itu bertanya-tanya dalam hati. Nah, gitu. Sebenarnya enggak ada gitu. Itu intermezzo tuh. Banyak juga orang yang gemuk iri, banyak juga orang yang kurus iri kan. Jadi ibu tersinggung tadi tuh. Dekanesa dong, jadi tidak tersinggung. Tapi kalau awak tadi awak pulang lah, mau deh tuh. Tidak ada lah doh. Jadi yang iri itu bukan gambaran dari wajah bentuk tubuh ya, Bu, ya. Orang yang iri itu susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itulah orang yang
orang iri. Walaupun gemuk dia, walaupun kurus dia, kalau di hati punya iri, itu dia susah pergi kemana-mana. Nggak mau dia nggak mau datang ke arisan. Kenapa? Orang arisan tukar baju tiap sebentar. Nggak mau dia pergi arisan. Ayo bu iri, ayo ibu pergi arisan bu. Nggak mau. Kenapa? Orang arisan tuh lomba-lomba kekayaan. Padahal orang nggak lomba kekayaan loh kesini bu. Orang membawa tas yang cantik, kebetulan dia itu yang punya di rumahnya. Orang pakai baju, dibilangnya paling kredit tuh. Biar aja lah, orang nak kredit orang apa memang masalah bu lo. Nah, tanda orang kaya bu ya. Kita ini kalau punya tetangga mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat. Kalau tetangga beli motor nggak pakai BM, ucapkanlah selamat kepadanya, pergilah engkau ke rumahnya daripada engkau bertanya-tanya dalam hati. Tanya-tanya dalam hati, ini motor ini kredit atau apa nih? Tanya-tanya dalam hati. Daripada kamu bertanya-tanya dalam hati, lebih baik kamu pergi ke rumahnya. Tanya langsung. Berapa beli motor? Tanya baik-baik. Kalau tetangga orang jujur, dia akan menjawab, kredit bu, DP 1,5 juta. Kita tenang hati lah, alhamdulillah, rupanya kredit. Senang hati. Tapi kalau tetangga gadang otak, kan ada juga tetangga tuh yang suka mau otak-otak bu. Nampak kita kepo langsung, berapa beli motor? 17,5 juta cash. Astagfirullahaladzim. Berhenti langsung. Langsung dibawa ke rumah sakit, diponis corona ya. Diponis corona. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau orang yang tidak suka iri itu dia senang. Tetangganya beli motor, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Anak tetangga sukses, alhamdulillah. Bukan anak tetangga sukses begini, sok-sok baru itu. Jangan kayak gitulah bu. Bilang alhamdulillah anakmu sukses ya. Mudah-mudahan anakku juga sepertimu. Kalau tetangga mendapatkan musibah, pergilah ke rumahnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan obat penawar kepadanya. Obat penawar apa? Ibu jangan sedih. Setiap kita ini diuji oleh Allah. Bukannya seperti itu. Misalnya tetangga rumahnya kebakaran. Nah itulah pilihnya lah lain. Atau kemalingan. Enggak boleh kayak gitu bu. Kita enggak tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Ibu jamaah yang saya muliakan, waktu azan sudah hampir masuk. Boleh kita bertanya nanti ya bu ya.